salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami tim Penginjilan Sinailuba. Hari ini kami ada di Distrik Lere, Kampung Kaure. Saat ini kami akan melakukan penginjilan di SMA Negeri 1 Kampung yang ada di tempat ini. Ikuti terus pelayanan kami hari ini bersama-sama dengan generasi muda. Salam generasi dahsyat. Tuhan yang begitu luar biasa, sangat mengasihi kami, sekolah kami, dan juga kami semua ya. Sehingga hamba Tuhan ini akan berjalan menggunakan waktu tenaga hanya karena kebaikan demi kebaikan dan keselamatan kita semua, toh? Iya. Jadi kita akan memulai dengan ibadah kita singkat di pagi ini. Oh, nanti semua. Haleluya. Ya. Semua sehat toh? Amin. Atau ada yang kita renapi? Tidak ada toh? Iya. Kita relax. Amin. Sebelum kita mulai dalam ibadah kita selanjutnya, kita akan melakukan pujian dalam nada penyembahan untuk kita membuka ibadah kita.
Oleh sebab itu mereka harus diisi dengan kebenaran. Di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah singkat kami siang hari ini. Kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus yang berkuasa langit dan bumi. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami tabiskan ibadah kami. Haleluya. Ya, baik, saya silakan dulu. Bagaimana kesaksian apa? Maka Tuhan bertindak. Keputusan ada di tangan muslim. Ketika
engkau mau tinggalkan minuman, tinggalkan rokok, tinggalkan kehidupan lamamu, dan izinkan Yesus dalam hati dan dalam hidupmu, maka disitulah Yesus menjadi jawaban. Sebab yang bisa mengubah hidupmu dengan saya adalah Benar. Yesus. Orang tua pun tidak bisa, manusia pun tidak bisa. Yang mampu hanyalah Yesus. Amin. Sebab Dia mampu. Baik siapkan hatimu dan kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi satu pujian yang berkata, Hidup ini adalah kesempatan. hidup ini adalah kesempatan waktu saya berikan. Dari kesaksian bahkan firman Tuhan sudah kita dengar, dan kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan, apa yang Tuhan mau mempersiapkan generasi anak panah untuk membawa perubahan baik dalam keluarga, kota kita, kampung kita, bahkan di negeri kita tanah Papua. Haleluya Yesus. Bapak Sorgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, kami telah mendengar kesaksian hidup di mana Tuhan telah membawa hamba-Mu. Kesaksian yang sudah disampaikan biarlah itu tertanam dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Akan tiba saatnya Bapak, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami generasi muda, kami mempersiapkan diri kami. Kami takut akan Tuhan, memiliki takut akan Tuhan, sehingga ke depan ada masa depan. Ke depan kami menjadi anak yang berguna, terutama bagi Tuhan dan bagi sesama kami, di mana Tuhan membawa kami. Oleh sebab itu Bapak Sorgawi, hari ini seluruh yang tertutup Tuhan Engkau bukakan. Engkau mempersiapkan generasi di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, buka pemahaman dan buka pengertian. Kesaksian hidup tadi sudah disampaikan. Sebenarnya kakek saya mau pakai info satu slide untuk kalian adik-adik bisa ikuti, tapi karena listriknya tidak bisa dapat, tidak ada listrik, kita bilang menyala tapi listrik bagian colokan tidak bisa dapat, sehingga kakek saya akan bawa saja menurut apa yang Tuhan mau. Nah, hari-hari ini anak-anak muda, kakek saya juga masih muda, bangku sekolah juga pernah injak, sama duduk sama seperti kalian, belajar, tahu bagaimana. Oh, dulu kalau sekolah tuh mama kasih bangun, melawan, guru kasih PR, belajar harus ikuti aturan sekolah. Tapi kalau ketika kalian sudah masuk kuliah, bangku kuliah itu santai, enak.
Tapi orang yang sungguh-sungguh yang punya nilai yang bagus. Kalau di kuliah itu bukan dosen yang cari mahasiswa, mahasiswa yang cari dosen. Kalau di sekolah ya guru yang ajar, kalau mereka cari. Tapi kalau kalian sudah injak bangku kuliah tidak seperti demikian. Jadi kalian bebas. Seperti itu kalau di bangku kuliah. Tapi hari ini Kakak Elizabeth akan membagikan bahwa tadi kesaksian tentang surga neraka itu sebagai tanda kutip buat kalian semua, untuk kita semua, bukan untuk kalian tapi untuk kita semua, bahwa hidup yang kekal itu ada dua, surga dan neraka. Seperti itu. Nah hari ini Kakak Elizabeth membagikan bagaimana generasi muda supaya di hidup kita yang muda ini, setiap kita ini memiliki talenta, setiap kita ini memiliki potensi-potensi yang Tuhan tahu dalam diri kita. Nah mungkin di sini nanti ketika keluar dari SMA ada yang mungkin yang menjadi pendeta atau jadi hamba Tuhan. Pendeta hamba Tuhan sama saja, melayani Tuhan. Mungkin ada yang jadi pemimpin, ya. Ada yang jadi guru sama seperti ibu gurunya, ada yang jadi suster dan sebagainya. Semua itu punya bagian, semua itu punya talenta, potensi atau bakat-bakat yang sudah Tuhan tahu dalam diri kita. Tetapi saya mau sampaikan untuk kita semua, ketika kita memiliki talenta, kita memiliki potensi, tapi jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita sama seperti sampah. Orang lihat, tapi orang tidak akan pandang kita. Kita tidak dianggap. Banyak orang pintar sudah dari orang Papua sudah banyak, ya, sudah kuliah sampai ke Jogja, sudah kuliah sampai ke Jakarta. Mereka kuliah, mereka pulang bawa gelar, tapi kalau mereka tidak takut akan Tuhan, mereka pulang ke kampung, mereka tidak bisa bawa perubahan di kampung. Tapi justru membawa hal yang rusak. Kalau banyak orang kuliah, sudah kuliah dari luar, kalau karena dia tidak bertobat, dia pintar. Tapi kalau dia tukang mabuk, dia pulang bukan bawa kepintaran, dia bawa minuman masuk. Seperti itu, ganja masuk. Itu yang merusak. Apalagi anak-anak sekolah zaman sekarang, kalau zaman teknologi, mungkin di sini mungkin ya di tempat-tempat tertentu dapat jaringan. Tapi kalau kakak kita ini dari Biak. Kalau di Biak itu sampai di kampung-kampung sudah ada jaringan wifi. Sekolah SMA, SMP sudah ada wifi. Ketika ada wifi itu, kalau sudah ada wifi, HP Android bisa akses apa saja. Buka internet apa saja mereka bisa lihat. Sehingga zaman sekarang dosa itu tambah semakin besar. Dosa itu semakin tambah lebih jahat. Tidak seperti dulu. Kalau adik-adik nanti dari sini adik-adik di kuliah, nanti adik-adik akan merasakan bahwa pergaulan yang mungkin selama ini kita di kampung, kita cuma hidup dengan kebun, makan, kita main seperti anak-anak seperti biasanya. Tapi ketika di kota, pergaulan itu sangat besar. Pengaruhnya itu sangat besar. Itu akan merusak. Sehingga tadi dikatakan, biar kok umur sekarang ini, tapi kalau tingkat kedewasaan itu bicara tentang hidup kita. Ada orang yang sudah 20 tahun tapi sifatnya masih kayak anak-anak, gitu kan? Ada yang mungkin adik-adik sini mungkin 17 tahun tapi sudah dewasa mengerti. Oh, kita tahu yang baik, saya ikuti ini. Seperti itu. Jadi hari ini firman Tuhan tadi sudah kita dengar dari kesaksian yang Kakak Iris mau bagikan untuk kita, bahwa semua kita ini adalah generasi anak panah. Generasi anak panah yang Tuhan persiapkan. Kakak Iris secara pribadi dan bahkan adik-adik semua di tempat ini. Generasi anak panah yang Tuhan persiapkan untuk dilepaskan. Seperti itu. Orang sebelum jadi bupati pasti dia akan sekolah dulu, ya toh? Adik-adik ketika masih kelas 1, di sini siapa yang apa kelas 1? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu zamannya saya. Kalau di sini apa? Kelas 7. Kelas 10 dengan 10, 11, 12. Siapa yang kelas 10 siapa? Kelas 11, kelas 12. Ya, ini yang sudah kakak kelas. Iya. Jadi kehidupan kita, adik-adik di tempat ini, ketika kita mau naik dari kelas 10 ke kelas 11 itu kan pasti ada ujian. Ujiannya kelas 10 beda dengan ujiannya kelas 11. Ataupun juga kalian yang baru SMA, ujian SMA dengan ujian SMP itu beda. Jadi sebelum ke depan, Tuhan mengangkat kita. Karena dalam diri kita, tadi kakaknya saya bilang, dalam diri kita Tuhan sudah tahu talenta, potensi dalam diri. Mungkin saat ini kalian belum tahu, tapi kalian akan tahu, oh ternyata kalau saya kuliah ternyata ini bagiannya saya. Ternyata saya ini orangnya begini, Tuhan kalau saya di sebelah ini. Akan tahu, oh ini talenta yang Tuhan berikan untuk saya. Seperti itu. Jadi sebelum kalian ke depan sana menjadi orang yang besar, karena sesuai dengan talenta yang Tuhan taruh,
kalian akan dididik, kalian akan diproses. Sama seperti kalau hari ini kalian ada di sekolah, kalian dididik oleh guru. Guru seperti orang tua yang ada di sekolah buat kalian. Orang tua di rumah punya orang tua sendiri-sendiri, tapi guru mewakili orang tua saudara di rumah, teman-teman di rumah. Hari ini yang Kakak Iris mau bagikan bahwa sebelum Tuhan mengangkat kita, Tuhan mempersiapkan kita dari hari ini. Nah, sekarang respon kita apa? Apa yang kita mau lakukan ketika kita masih muda? Sehingga hari-hari ini anak-anak muda, kalau kau tidak takut akan Tuhan, kau punya hidup mungkin kau masih tidak jarang pergi ke gereja, melawan orang tua, tidak pernah baca Alkitab, atau mungkin yang Islam, adik Islam yang di belakang, ya rajin sholat dan segala macamnya. Ketika kalian tidak melakukan hal-hal yang baik, kalian akan rugi seperti itu. Ketika kalian sudah dengar firman, atau mungkin ada yang mabuk, ada yang merokok di sini, kalau kalian tidak melepaskan itu, nanti hari depan kalian justru nanti bukan yang baik. Tapi Alkitab berkata bahwa kegagalan itu akan terjadi karena diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang seperti ini. Anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak muda di masa muda mereka. Amsal 127 ayat yang keempat. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah di tangan pahlawan, siapa bisa jawab apa? Apa jawabannya? Ketika anak panah di tangan pahlawan, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Ketika anak panah di tangan pahlawan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kemenangan. Ya toh, kalau anak panah di tangan seorang pahlawan, pasti dia akan mengalami kemenangan karena musuh akan dijatuhkan. Ketika saudara adik-adik ini, kalau adik-adik nonton film-film kalau nonton, kalau orang pemanah, kalau itu pemanah yang handal, pemanah sniper yang luar biasa. Kalau dia pegang senjata atau dia pegang panah, dia tujukan kepada sasaran, itu pasti musuh atau hewan akan jatuh, akan mati. Jadi artinya masa muda kalian ini kita seperti anak panah. Pahlawan kita itu adalah Tuhan. Ketika hidup kita taruh di tangan Tuhan, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Siapa sih yang mau jadi pemenang? Siapa mau jadi seorang pemenang? Yang tidak menjadi orang yang harus. Ketika kita berikan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan itu tangan yang tidak kelihatan, tapi dia sanggup mengubah hidup saudara. Sekalipun hari ini, saya punya latar belakang orang tua saya tidak mampu. Saya dari latar belakang keluarga saya, bapak tidak kerja, mungkin bapak hanya orang berkebun, bukan PNS, tidak punya gaji, orang biasa saja. Atau mungkin bapak dan mama sudah tidak ada, nenek yang piara saya. Tapi saya mau katakan untuk adik-adik, ketika engkau berikan hidupmu untuk Tuhan, ada hari depan untuk engkau. Hari ini mungkin kita belum punya, hari ini mungkin orang melihat kita dengan sebelah mata, hari ini mungkin orang menganggap kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, kita mencari Tuhan di masa muda, ke depan Tuhan akan berikan yang terbaik. Ke depan Tuhan akan berubah hidupmu. Orang akan melihat engkau, dulu dia seperti ini, dulu dia tukang mabuk, dulu dia anak orang tua sudah meninggal, dia biasa saja. Tapi ketika ke depan orang kaget, dia sudah jadi orang besar. Dia bisa berbicara, dulu malu-malu, tapi ketika Tuhan berubah dia bisa berbicara. Dulu tukang malu, artinya jadi berani. Itulah Tuhan kita. Dia sanggup mengubah hidup kita. Jadi mau hari depan penuh harapan, mau menjadi seorang pemenang, berikan hidup ini di tangan Tuhan. Amen. Seperti anak panah di tangan pahlawan, di mana akan ada kemenangan yang besar. Berikan hidup ini untuk Tuhan. Saudara boleh belajar, adik-adik boleh belajar. Belajar apa yang saudara adik-adik terima dari ibu guru dengan pak guru di sekolah ini. Di rumah berdoa, baca firman Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan merokok, jangan merusak baik Allah. Karena tubuh ini adalah baik Allah. Anak-anak muda, tubuh kita ini adalah baik Allah, di mana Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Baik, kita bangkit berdiri. Saya ajar lagi. Saya seperempat lagi. Bangkit berdiri adik-adik muda. Iya. Haleluya. Akhirnya sudah satu yel-yel untuk kita. Jadi tangkap ya yel-yelnya. Haleluya. Baru ikuti gerakan. Kita yel-yel dulu ya. Mama dengan bapak juga ikut yel-yel. Iya, yel-yel itu ya. Bapak dia pada besar tapi dia lebih suka joget tapi kalau kurang nyanyi. Yel-yelnya begini.
Generasi dahsyat, saya hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Udah pernah penyegerangan kan? Ya, ulang ya, satu lagi. Kalau kakak Iis bilang generasi dahsyat, adik-adik bilang saya luar biasa. Yes. Betul sih. Aku pas sendiri. Apa ya? Iya. Ulang ya, kalau kakak Iis bilang generasi dahsyat, saya luar biasa. Saya luar. Generasi dahsyat, saya luar biasa. Yes. Kira-kira lupa apa? Generasi dahsyat. Kalau yang sama ada tidak bantu? Generasi dahsyat. Saya luar biasa. Yes. Mantap. Ya, generasi dahsyat. Generasi yang Tuhan persiapkan menjadi seorang pemenang. Generasi dahsyat, generasi yang Tuhan persiapkan membawa perubahan di keluarga, di kota, di kampung saudara. Generasi dahsyat, generasi yang Tuhan persiapkan kelak akan menjadi pemimpin. Alkitab berkata Tuhan menjadikan kita bukan menjadi ekor, tapi Dia akan menjadikan saudara dengan saya menjadi kepala. Amin. Menjadi kepala. Kita ini sebenarnya kita satu selalu yang Tuhan hadir ketika kita memuji menyembah Tuhan. Ya. Silakan Mama. Baik, Anda sudah dengar firman Tuhan. Kita orang pemenang. Apa arti pemenang? Menang dari dosa. Amin. Itu satu. Dosa tidak memperbudak. Menang dari dosa. Tidak ada satupun yang tahu masa depannya. Masa depan ada di dalam tangan. Amin. Hari ini Anda tidak tahu cita-cita Anda seperti apa. Nona Elizabeth, dia orang Islam yang Tuhan Yesus tangkap. Yang harusnya dia kerja, dia wisuda di Kuncing 2012, Tuhan Yesus tangkap 2013. Dan dia harus kerja di bank karena dia lulusan S1 ekonomi akuntansi. Tuhan Yesus tangkap. Firman Tuhan bilang rancanganmu bukanlah rancangan, jalanmu bukanlah jalan. Sebab itu beri takut akan Tuhan. Tuhan akan engkau jadi pemimpin dalam pemerintah, itu Tuhan yang tahu. Tapi bebas anak mana yang siap dilepaskan. Pertama kita bebas dari dosa. Itu kita jadi berkat bagi banyak orang, jadi terang. Orang bekerja di pemerintahan, bekerja di ladang Tuhan. Kita semua bekerja. Orang kerja di ladang Tuhan tidak gampang untuk membawa manusia kepada Tuhan. Sahabat yang tadinya nama Islamnya Fatih, yang tadinya mau kerja, Tuhan Yesus tangkap untuk menjadi terang, dan kami sudah pilih di Papua. Jadi kami dari latar belakang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, Tuhan tangkap jadi satu dalam tubuh Kristus. Dari bangsa ini Bapak Musibir, Mama sendiri orang Biak, Elizabeth orang Fak-Fak, ini orang Biak, yang sana orang Paniai, yang tadi sini Ansus, Serui, ini Serui. Seperti tujuan kami datang supaya kita dibebaskan dari dosa keturunan yang mengikat memperbudak kita. Mulai cari Tuhan sehingga saya menjadi anak panah di tangan pahlawan. Saya jadi pemenang, ya toh? Saya menang dari dosa dulu. Saya tidak bisa ikut bergaul dengan dunia, dengan dosa. Saya tidak bisa hidup di dalam seks bebas. Tahu seks bebas toh? Saya tidak boleh ganti-ganti pacar kalau belum mau punya Tuhan. Amin. Nanti angkat hati. Mama akan doa. Saya tidak sudah lama sempit. Ada di tempat berdiri masing-masing. Angkat hati dan minta ampun. Kalau yang sudah jatuh dalam dosa minta ampun. Kalau Tuhan, Anda mulai pintar, tapi kalau Anda tidak takut Tuhan sama saja. Ilmu tidak akan bisa membawa orang lain. Tapi kalau Anda takut Tuhan, ilmu itu akan bermanfaat untuk kau bagi orang lain. Biar orang tadi Elizabeth bilang, biar orang sekolah pintar, dia kuliah sampai pintar, tapi kalau tidak takut Tuhan, saya kalau khotbah orang pemerintah, biar dia pejabat, tapi kalau dia tukang mabuk, dia tukang selingkuh, dia bukan orang pintar, dia orang bodoh. Amin. Amin. Alkitab bilang Korintus bilang Tuhan akan pakai orang yang kecil, yang bodoh kini untuk mempermalukan apa yang besar, apa yang pintar. Jadi kita semua Tuhan tahu kita pintar. Tuhan tidak ciptakan kita untuk bodoh. Kita ini gambaran Tuhan. Amin. Amin. Saya mau cari anak Tuhan
Masa depan itu sungguh ada di kita bangsa. Tuhan tahu masa depan. Berkat akan kejar engkau. Ada di dalam kitab Ulangan tentang kutub berkat. Ketika kita takut Tuhan, berkat mengikuti kita. Janji Tuhan akan menjadi bagian Anda. Amin. Maka Anda akan keluar dari sekolah ini menjadi orang besar. Karena Anda memiliki takut Tuhan. Tuhan adalah tahu tinggalkan dosa. Saya akan bawa Papua, saya akan bawa negeri lain ini, distrik ini untuk mengenal Tuhan. Amin. Pekerjaan gampang. Takut Tuhan dulu. Kalau orang belum takut Tuhan, dia kerja, uangnya dia lari ke bawah. Dia kan salah kan? Dia bawa lari ke mana? Oke, itu saja. Angkat hatimu. Anda akan masuk dalam hidup Anda. Nanti Anda akan mengalami yang belum pernah lagi. Anda akan mengalami Tuhan. Tuhan itu bukan di dalam kertas saja, bukan di dalam Alkitab. Firman ini dia akan hidup di dalam kehidupan. Firman telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Orang Islam bilang Isa Al-Masih, Putra Maria. Terang itu adalah manusia. Kalau kau bukan aku, kau bukan orang terang. Kau bukan firman itu. Amin. Bisa mengerti apa yang mau bicara? Bisa ya? Saya terang. Nanti bilang kamulah terang dan garam. Amin. Bagaimana kita angkat satu puji? Angkat hatimu, angkat semua, angkat hatimu, angkat firman Tuhan, angkat doa. Angkat puji. Bapa, sama
dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Amin. Yes. Hari ini yang mendapatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan dan didoakan. Berkat Tuhan turun atas mereka. Kutuk di rumah mencari lagi. Kalau dosa waris, baiknya mengalir dari anak dan dosa yang mengalir dari keturunan darah yang mengalir. Dosa yang keluar dari orang tua yang melahirkan. Dosa pribadi mereka. Hari ini kami lepas. Mereka akan mulai dari tempat ini, hidup mereka akan berubah. Mereka tidak hidup dalam dosa lagi, mereka mau hidup dalam kebenaran. Sebab hanya kebenaran yang bisa mengangkat derajat sebuah bangsa. Kebenaran yang dapat mengangkat derajat seorang manusia. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan manusia untuk keluar dari belenggu dosa, belenggu kelamin. Terima kasih. Memberkati guru-guru yang ada di sini. Mulai dari kepala sekolah sampai kepada yang sampai ke tata usaha. Kami berdoa mereka menjadi teladan. Guru-guru Tuhan berkati mereka dengan hati yang sabar. Mereka mengajar dan Yesus pun coba diperkenalkan. Yesus pun diperkenalkan. Kebenaran Tuhan hidup atas sekolah SMA Negeri 1 di tempat ini yang terima kasih Bapak di surga. Hari ini kami berdoa sekarang penyakit disingkir. Penyakit corona disingkirkan karena kami punya iman di dalam Yesus yang menyembuhkan kan. Iya nama sikan hana mas. Di the Holy King mighty Father. It's the Holy mighty Jesus. The Holy King mighty Jesus. The Holy King mighty Jesus. Iya nama sikan mama. Nama Yesus. Dia rasakan aku berapa sikan hana mas. Nama Yesus. Hari ini yang Tuhan, penyakit tidak besar. Walaupun pemerintah Tuhan mengatakan menjaga jarak, tapi iman besar kita mengalami penyakit. Yesus berfirman dalam Injil Yohanes, penyakit tidak besar. Karena penyakit akan dipermuliakan. Sebab roh yang Tuhan taruh dari manusia dalam bait Allah, manusia dalam bait Allah, itu roh yang besar. Kalau penyakit tidak akan masuk dalam bait Allah. Terima kasih. Dia tahu kuasa yang menginjak ulang. Ngomong si setan dengan nama Yesus orang sehat. Nama penyakit pun yang akan usirkan iman. Amin. Iman di dalam Yesus. 1 Yohanes pasal 5. Iman yang mengalahkan Tuhan. Maka hari ini distrik Kaure dimenangkan oleh Tuhan. Kami tolak corona, kami tolak sakit ini. Meminta kuasa Tuhan bekerja memulihkan generasi ini. Biarlah mobil distrik ini, biarlah roh Allah yang bekerja. Semoga orang tua, anak kami semua diberikan yakin. Jangan melawan Papua, sebab Tuhan berfirman di akhir zaman Dia akan mencurahkan reformasi. Jangan bagi kami. Terima kasih pelayanan kami hari ini. Semua percaya dan melihat hari kami saat ini dengan fokus. Kami datang bukan karena program organisasi. Kami datang karena program Tuhan yang memutuskan. Kami berjalan dengan iman. Kami tidak punya modal apa-apa. Kami hanya punya modal iman di dalam Yesus. Seperti Musa, Allah berfirman, Musa apa yang ada di tangan? Musa berkata, tolong. Musa tidak berjalan dengan materi. Musa tidak berjalan dengan iman. Musa berjalan hanya sebuah tombak kuasa. Hari itu, mulai memutuskan kuasa yang sama memberikan Musa. Hari ini, kuasa Tuhan melawan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami masih ada di distrik ini. Kami terus menyatakan tempat mana yang Tuhan mau kami melayani. Kami akan bersyukur. Layanan sore hari kami serahkan dalam Tuhan. Hari ini seluruh pujian ibadah kami siang hari. Tuhan yang mulia, Tuhan yang membantu. Upah kami terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan di atas anak-anak. Mari semua kita mengangkat tangan. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat masa depan, turun atas kami semua generasi ini, dan segala penyakit dijauhkan. Kemah-kemah orang percaya, Tuhan ada dan menjaga, cerat menangkap burung penyakit tanpa tulah yang busuk, tidak menghakiri kemah-kemah orang-orang yang menaruh pengharap
di dalam Yesus. Maka hari ini ya Tuhan, ketika kami pulang dan kami beraktivitas di rumah kami masing-masing, kami tahu Tuhan sedang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami keluar masuk kami. Berkati pekerjaan sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah. Berkati kami ketika kami ada di tubuh. Berkati kami ketika kami ada di keluar. Apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Bahwa kami menjadi orang-orang yang kau tanam di sungai-Mu, sungainya Allah, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehingga kami menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di tengah-tengah keluargamu, baik engkau murid maupun guru, dan engkau menjadi saksi di tengah keluarga. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, kita yang percaya sudah dipanggil Tuhan sama-sama saya katakan.